Saudara-saudari dan jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, serta sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Kita sungguh percaya bahwa kasih Allah jauh lebih besar daripada dosa dan pelanggaran kita. Kasih Allah mengampuni setiap pelanggaran kita. Untuk itu, marilah dengan rasa syukur kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, karena kita tahu dari firman Tuhanlah kita mengalami kasih Allah. Dari firman Tuhanlah kita mengenal Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi saudara dan saya, yaitu dari kitab Daniel pasal 9 ayat 3. Demikian firman-Nya. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Demikian firman Tuhan dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Sahabat-sahabat dan saudara-saudariku serta jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Daniel sebagai umat Allah, ia mencari tahu mengapa ia dan umat Allah, bangsa Israel, terbuang. Daniel sebagai orang Yehuda yang tekun belajar, yang rajin membaca firman Tuhan, yang terus mencari kebenaran Tuhan, akhirnya ia menemukan jawaban dari firman Tuhan bahwa mereka terbuang, bahwa mereka dikuasai Raja Asweros, bahwa mereka tertindas, dijajah karena mereka menolak firman Allah, karena mereka memperlakukan pemberita-pemberita firman Allah dengan sesuka mereka, karena mereka telah meninggalkan Allah, sehingga untuk mendidik, untuk mengingatkan dan menyadarkan bangsa itu bahwa mereka adalah umat Allah, diutuslah para nabi agar mereka bertobat. Tetapi mereka membinasakan para nabi. Mereka menolak kabar kenabian, kabar tentang rancangan Allah, bahkan kabar tentang murka dan kutuk Allah. Mereka menolak. Mereka hanya sanggup menerima kabar yang menyenangkan pendengaran, kabar yang menyenangkan telinga, tetapi mereka tidak sanggup untuk mendengarkan didikan, teguran, nasihat dari Allah. Bangsa itu semakin meninggalkan Allah, dan Allah akhirnya mengizinkan bangsa itu ditaklukkan oleh kerajaan Babel, sehingga bangsa itu dilululantahkan, bahkan dibawa menjadi bangsa terbuang di kota yang lain. Daniel setelah mendengar dan membaca firman Tuhan, setelah merenungkan dan meneliti firman Tuhan, dia tahu
jawaban yang terbaik adalah mengakui dosa, mengakui kesalahan, dan memohon pengampunan. Maka Daniel memberanikan diri kepada Allah untuk mewakili seluruh umat Israel. Daniel maju menjumpai Allah, memohonkan pengampunan atas dosa-dosa mereka, atas kejahatan mereka kepada para imam, para nabi, atas kejahatan mereka terhadap Allah dengan menyembah Allah yang lain. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pertobatan adalah jalan keluar yang ditawarkan oleh Allah. Pertobatan adalah jalan menuju damai sejahtera. Pertobatan adalah awal kita kembali bersama dengan Allah. Maka Daniel dalam teks ini, ia berkata bahwa ia mengarahkan dirinya kepada Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan berpuasa, dan dengan pakaian berkabung, menunjukkan keseriusan, kesungguhan Daniel untuk mewakili umat Israel mengakui dosa dan memohon pengampunan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kemanakah kita mengarahkan hati pikiran ketika kita sedang terbuang? Kepada siapakah kita mengarahkan hati dan pikiran kita ketika kita ada di dalam kesesakan? Kepada siapakah kita berlari ketika kita mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran? Kepada siapakah kita mempercayakan hidup kita ketika kita seakan terancam oleh wabah virus corona? Maka Daniel berkata, ia mengarahkan wajahnya kepada Tuhan Allah dan dengan bersungguh-sungguh melalui puasa dan pakaian berkabung. Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, kesesakan-kesesakan dalam hati, kesesakan, ketertekanan pikiran, kesesakan jiwa membuat kita gelisah, membuat kita tertekan, membuat kita bisa tidak bahagia dan tidak bergembira, membuat kita bisa melihat segala sesuatu menjadi gelap gulita. Maka perasaan bersalah tanpa mengaku salah kepada Allah adalah kesia-siaan. Tetapi orang yang mengaku salah, dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, ketika kita mengaku salah, Allah mengampuni, Allah membaharui, karena Dia adalah Allah yang setia, pengasih, dan yang mengampuni. Sahabat-sahabat, saudara-saudariku, kita semua sedang mengalami pandemi wabah virus corona. Kita semua sedang mengalami banyak hal yang berubah. Kita semua sedang mengalami seperti tertekan, terkurung. Tetapi kita memiliki Yesus. Mari kita arahkan hati pikiran kita. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Mari kita percaya kepada Dia, karena Dialah pemilik hidup kita. Karena Dia akan
menyeberangkan kita, merangkul kita, dan memenangkan kita dari ketakutan, kecemasan, ketertekanan kita. Sahabat-sahabat dan saudara-saudariku, Yesus berkata, "Marilah datang kepadaku yang letih lesu, berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan." Maka kelegaan datang dari Kristus. Marilah kita percaya, setiap dosa kita di kayu salib telah diampuni oleh Yesus. Mari arahkan hati kita. Mari tunjukkan kesungguhan pertobatan kita. Mari tunjukkan kesungguhan di dalam kita berseru, karena kita tahu Dia Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus, kami mengaku bahwa kami masih ada di dalam dosa, bahwa kami masih sangat mudah, bahkan rapuh, jatuh ke dalam dosa. Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami mengarahkan hati kami hanya kepadamu, dan kami percaya Engkau sanggup mengampuni dan menyelamatkan kami. Bapa yang baik, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang tua, berikan kesehatan dan umur yang panjang. Berikan sukacita dan kegembiraan, karena Tuhan Yesus adalah Raja yang telah menyelamatkan kami. Bapa yang baik, berkatilah seluruh pekerjaan usaha dari jemaat-Mu. Cukupkan Bapa setiap keperluan dan kebutuhan mereka. Kasihanilah kami Bapa, jadilah kehendak-Mu dan kuasa-Mu di dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Amin.